Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Sallallahu wasallam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmah wa amnil ummati wa mafatihir rahmat wa ashabihi nujumil ihtida'i wa masabihil iktida' wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tamat. Amma ba'du. Yang kita muliakan seluruh para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin, hadirat, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Mobil khusus Khadimul Majlis Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsi Dinul Habib Hamzah ibn Ahmad Sofyan Al-Idrus, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri Al-Hamid Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Hamid dan habaib lainnya. Kemudian ada guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid, Guru Ahmad Solehuddin, Guru Muhammad Soleh, Guru Utsman, Guru Ahmad, Guru Kusairi dan guru lainnya. Hadirin, hadirat, muhibbin, pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan segala nikmatnya, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan di sini di majelis ta'lim wa dzikir al-bisyarah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul dengan para habaib, para orang-orang soleh, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini. Kita lanjutkan daripada pembacaan kitab kita, daripada kitab Manhajus Sawi Syarhul Usul Thariqah Sada Al-Ba'dawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yata'akkadu ala man huwa min ahlil baitin nabawi khassatan wasairin nasi ammatan al-i'tina'u bitahsilil ulumi syar'iyyah. Ketahuilah olehmu bahwasannya kuat tuntutan atau sangat dituntut atas orang yang adalah dia daripada kalangan ahlul bait, khususnya daripada kalangan para habaib dan seluruh manusia pada umumnya. Kita sangat dituntut untuk memperhatikan dengan menghasilkan ilmu-ilmu syariah. Jadi sangat dituntut, sangat disuruh, baik daripada kalangan para habaib ataupun ahwal manusia pada umumnya, itu untuk memperhatikan dengan menuntut ilmu. Seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis. Jadi disuruh memperhatikan bujur-bujur di dalam menuntut ilmu. Kita semua sudah mengetahui bahwa menuntut ilmu ini adalah hukumnya wajib. Tapi jangan dibayangkan menuntut ilmu itu seperti di pesantren.
belajar terus-menerus. Enggak. Memang kalau anak-anak pesantren memang diwajibkan untuk belajar semua pan ilmu. Tapi kalau kita ada yang bekerja, kemudian ada yang berkeluarga sudah, itu yang diwajibkan itu ada 4 materi. Yang pertama adalah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dengan baik. Itu hukumnya wajib. Kayak apa kita mau sholat kalau kita tidak tahu bacaan Al-Quran? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah belajar akhlak yang benar. Bagaimana akhlak kita dengan guru kita, bagaimana akhlak kita dengan orang tua kita, dengan saudara kita, bagaimana akhlak kita dengan Allah, agar kita timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah belajar akidah. Akidahnya yang ringan aja, agar iman ini betul. Kemudian yang keempat adalah belajar ilmu fikih. Fikihnya juga fikih yang ringan. Seperti wudhu, harus tahu harus tahu berwudhu. Belajar sholat, puasa, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, yang wajib itu adalah ilmu yang mendesak bagi kita yang sudah berumur, mungkin yang sudah berkeluarga, yang bekerja tidak sempat lagi untuk menuntut ilmu. Jadi yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang mendesak. Seperti itu tadi yang kita sebutkan, wudhu. Kayak apa kita mau sholat kalau tidak tahu wudhu? Maka wajib kita belajar wudhu. Dan juga seperti halnya ilmu haid. Wajib perempuan mengetahui daripada ilmu haid. Suami pun juga wajib belajar ilmu haid. Supaya para suami dapat mengajarkan kepada istri-istrinya. Tapi kalau umpamanya suami tidak paham tentang ilmu haid, maka wajib suami tadi mendatangkan guru kepada istrinya. Tapi dari semua keempat materi yang kita sebutkan tadi, ada yang lebih penting lagi. Fardu ain di atasnya fardu ain. Apa itu? Adalah membersihkan hati. Walaupun sholat kita beribu-ribu rakaat, tapi kalau kita tidak ikhlas karena Allah, percuma. Atau misalnya kita banyak mengeluarkan sedekah, tapi tidak ikhlas, percuma. Makanya perlu kita belajar membersihkan hati. Itu diantara hal yang perlu, yang wajib kita untuk menuntut ilmu. Kemudian wattahalli bil akhlaqin nabawiyah, dan juga sangat dituntut untuk berpakaian atau berhias dengan akhlak nabawi. Wattakhalli anil awsafid daniyah, dan juga sangat dituntut untuk berlepas daripada sifat-sifat kehinaan. Jadi baiknya akhlak seseorang itu dimulai dari bagaimana dia berkata. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bicaralah yang baik, bicaralah yang benar. Nanti Allah akan menjadikan perbuatan kita jadi baik. Kalau kita bisa berkata yang baik, terutama kepada orang tua kita, pada guru kita, pada orang lain sekalipun. Ini adalah sebagai awal kita berakhlak yang baik, yaitu dengan berkata yang baik.
Dikatakan al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yalihi. Orang itu layak dikatakan Islam kalau orang tersebut, orang yang ada di sekitarnya itu tidak pernah terganggu, tidak pernah tersakiti daripada perkataannya ataupun daripada perbuatannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Dimulai daripada berkata yang baik, yang santun, atau tidak keras, tidak kasar. Boleh kita keras, tapi ada waktunya, pada tempatnya. Tapi yang bagus adalah berkata yang lemah lembut. Kemudian wabadlu nufusihim wa hamluha ala iktifai asari abaihim wa aslafihim ahlil himamil aliyah. Dan juga sangat dituntut daripada kalangan para habaib ataupun manusia pada umumnya, dituntut untuk mengorbankan diri mereka dan menekan diri mereka atas mengikut jejak langkah abah mereka dan mengikut daripada aslaf mereka, pendahulu mereka. Pendahulu mereka yang punya himmah yang sangat tinggi. Ahlil himamil aliyah, punya himmah yang sangat tinggi. Makanya dikatakan thariqah abah wal jad. Kemudian wanusufil abiyah, dan juga sangat dituntut untuk dirinya yang enggan berbuat tidak baik. Artinya mereka selalu berbuat baik. Liyanalu manaluhu minal maqamati saniyah, agar mereka bisa mencapai apa-apa yang telah para pendahulu mereka capai daripada kedudukan-kedudukan yang mulia. Wa yasilu ila ma wasalu ilaihi minar rutabil aliyah, sampai mereka kepadanya daripada martabat yang tinggi. Jadi sangat dituntut daripada memperhatikan ilmu, kemudian berakhlak yang baik, dan yang tadi yang kita sebutkan. Kemudian qala Sayyiduna al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Ibnu Hasan Al-Attas nafa'allahu bih. Telah berkata Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Hasan Al-Attas, qimatul mawahib al-ilahiyah salasu khisal. Harga atau nilai pemberian Tuhan itu 3 perkara. Jadi kalau kita mau semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, ada 3 perkara. Caranya ada 3. Yang pertama sidqut thalab, itu benar-benar meminta, bujur-bujur hendak. Jadi kalau kita mau hajat kita dikabulkan Allah, sidqut thalab, betul-betul kita meminta. Kemudian wa husnul iqbal, yang kedua adalah baik dalam menghadap Allah. Ketika kita minta, kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan mengangkat tangan, kita minta sama Allah. Husnul iqbal. Kemudian yang ketiga adalah wasalahun niyah, bagusnya niat. Jadi kalau 3 ini sudah kita terapkan, insya Allah pasti hajat kita dikabulkan Allah. Fa'idha hasalat hadhihi salasu lil insan nala maqsudah au kama qala. Bila mana hasil ini yang 3, semua yang 3 itu sudah kita amalkan, maka pasti tercapai apa yang akan kita tuju. Jadi misalnya kalau kita ingin ilmu dari Allah, ingin diberi sesuatu yang istimewa, ingin rahmat dari Allah, harganya mau semua itu 3 perkara tadi. Kemudian Ar-Rafana radhiyallahu anhu thariqat talab, memberitahu kepada kita, pengarang ini kitab
Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit radhiyallahu an daripada cara-cara menuntut. Wasidqa fi talabil arabi, dan benar-benar pada menuntut hajat. Wadzalika anna niyata ruhut ta'at. Nah, yang demikian itu bahwasannya niat, sesungguhnya niat adalah ruhnya ta'at. Jadi niat itu adalah ruh daripada ketaatan kita kepada Allah. Wal himmata asasul khairat, dan bahwasannya himmah, semangat itu adalah pondasi segala kebaikan. Wa alaihima tubnal al-a'malu sholihat, dan atasnya niat dan himmah tadi maka dibangun amal-amal yang soleh. Wal akhlakul jamilah, dibangun akhlak yang elok dengan niat dan himmah. Fa'usi nafsi wa saira akhillai bimulazamatil jiddi wat tashmir. Maka aku berpesan, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kepada diriku sendiri, kemudian kepada seluruh kekasihku, dengan selalu bersungguh-sungguh, wat tashmir, dan selalu rajin, selalu tekun. Wa mufarakatil ajzi wat taqsir, dan juga menjauhi daripada lemah dan kurang semangat. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah di dalam mengejar apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau ada yang manfaat, kita kejar. Hadir majelis ilmu, manfaat, kita kejar. Sungguh-sungguh. Wasta'in billah, jangan lupa minta pertolongan Allah. Wala ta'jiz atau wala ta'jaz, jangan lemah, jangan mundur, jangan balik kanan, jangan jangan menunda, terus maju sambil minta pertolongan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang itu sudah bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah, maka Allah akan memberikan jalan untuk menuju ke sana. Akan diberikan jalan. Yang penting untuk tujuannya mencari keridhaan Allah. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi bersungguh-sungguh. Fa innal amra jiddun, maka bahwasannya semua perkara itu jiddun, harus dengan sungguh-sungguh. Wal umra qasirun, dan umur pendek. Wal umura qasirun, umur kita pendek. Wama sya'nu syuhudut taksiri fit taksir, innama sya'nu syuhudut taksiri fit tashmir. Tidaklah keadaan itu memandang kekurangan dalam kekurangan, tetapi keadaan yang sebenarnya itu memandang kekurangan pada waktu bersungguh-sungguh. Artinya jangan kita pandang kekurangannya, tapi yang kita pandang adalah kesungguhannya. Misalnya kita sudah berhimmat menuntut ilmu, tapi tidak ada masuk-masuk di dalam otak. Jangan kita pandang kurangnya, yang kita pandang kesungguhannya. Insya Allah nanti dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan malas, bersungguh-sungguhlah di dalam mencapai target kita. Insya Allah Allah selalu bersama orang-orang yang baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.